Kali ini saya akan kembali bermain dengan file STL. Kali ini saya akan membuat boundary atau kurva pada file ini untuk dipakai sebagai batasan nanti pada saat membuat program dimensi. Masuk ke SwiftUCAD, lalu di sini kita bisa gunakan cara seperti di video terdahulu, yaitu di situ pertama kita tentukan dulu main plane, kita gunakan XY saja. Oke, lalu pilih main plane paralel, jadi ini di offset dan ini gunakan point, lalu pilih tempat di mana kita akan membuat paralel di titik tertentu pada objek STL ini. Misalnya seperti ini, kita coba buat beberapa. Oke, lalu masuk ke wireframe dan pilih intersection dan buat curve intersection menggunakan objek STL dan satu plane yang sudah dibuat. Coba lihat previewnya, dan seperti ini. Jadi cara ini bisa dipakai untuk membuat boundary. Tinggal atur beberapa opsi yang sekiranya diperlukan. Oke, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang berikutnya adalah kita bisa gunakan stock. Jadi ini membuat objek 3D bounding box gitu. Kemudian di sini ada pilihan untuk beberapa pilihan. Ada solid, ada wireframe, ada atribut. Di sini saya pengen buat solid. Kemudian ditambahkan radius corner di sini. Jadi hasilnya adalah berupa objek 3D seperti ini. Namun ini hanya bisa dimanfaatkan untuk ukuran yang terluar saja gitu ya. Jadi nanti untuk boundary sebagai di program CAM kita bisa gunakan composite curve atau ini diselect sebagai boundary gitu. Seperti ini. Oke. Ini juga bisa dimanfaatkan. Satu lagi tool yang kita manfaatkan untuk membuat boundary adalah di sini masuk ke mesh. Jadi dari fitur mesh di sini ada opsi, ada fitur untuk membuat composite on mesh. Cara ini bukan cara yang paling simpel gitu ya, tapi Simatron mempunyai fitur untuk bisa membuat geometri composite curve pada mesh. Bisa seperti ini. Yang harus diperlukan adalah sedikit berhati-hati di bagian radius, karena seringkali sistem akan mengambil
jalan yang atau mengambil jalur yang paling pendek. Contohnya seperti ini. Jadi untuk dapat menggunakan fitur ini dengan maksimal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi khususnya untuk bagian radius, kita harus select minimal satu curve di awal radius dan satu curve di akhir radius. Seperti ini. Jadi seperti itu. Oh ya, cara yang lain sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan sketch menggunakan referensi plan yang ada, misalnya di sini. Lalu buat boundary menggunakan sketch seperti biasa. Mungkin dengan cara ini tidak spesifik seperti yang sebelumnya, jadi menggunakan fungsi intersection dan composite curve tadi, tapi kita bisa menggunakan sketch ini membuat boundary, maksud saya ini jadi lebih fleksibel. Jadi misalnya saya hanya ingin di bagian sini saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi itu beberapa cara, empat cara yang kita bisa pakai untuk membuat boundary, kurva sebagai batas untuk membuat program NC. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tonton, jangan dipotong-potong ya. Jadi silakan tonton secara utuh. Kemudian semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Saya Hari, salam Save and Calculate.